Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dan amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahludatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Kepada para alim ulama, para asatid, tokoh masyarakat yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sehat, alhamdulillah. Yang saya hormati dan insya Allah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang utama, mari kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi hari ini alhamdulillah wa syukurillah Allah masih berkenan kepada kita semuanya bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka mengikuti pengajian rutinitas setiap hari Ahad pagi setelah pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lanjutkan setelah kita sholat berjamaah, kita mengikuti pengajian kajian fikih yang panduan kitabnya adalah kitab Fathul Qorib bermadhab Syafi'i, yang insya Allah sedikit banyak kita mudah-mudahan kita menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah kita tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya dan setianya sampai yaumul kiamah. Bapak-bapak yang saya hormati, kajian bulan yang lalu kita membahas tentang kaitannya dengan gadai menggadai. Dan pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang pencegahan tasarruf atau melakukan hal ikhwah yang kaitannya dengan akad. Siapa saja orang yang tidak boleh atau diperkenankan untuk melakukan akad jual beli atau sebagainya. Ini insya Allah akan kita bahas dalam kitab Fathul Qorib ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyimak dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini fasal. Wal hijru ala sittatin. Orang yang dicegah tasarrufnya itu ada 6 orang. As-sabiyu, 1 anak kecil. Wal majnun, 2 orang gila. Was-safihul mubadzir bilimali, 3 orang bodoh yang menghambur-hamburkan harta. Wal muflisul ladzi irtakabat huduyun, dan keempat orang yang muflis, orang yang banyak hutangnya. Wal maridu fima zada ala thulus, dan kelima orang yang sakit yang pada hartanya melebihi 1/3. Wal abdul ladzi lam yu'adzan lahu fit tijarah, dan yang nomor 6 budak
yang tidak diberi izin berdagang oleh tuannya. Bapak-bapak yang saya hormati, dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan muamalah, karena dalam fikih ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahat. Itu kajian yang dibahas dalam ilmu fikih. Dalam Islam, dasar agama ada 3, iman, Islam, dan ihsan. Iman kaitannya dengan akidah, Islam kaitannya dengan hukum-hukum syarak, hukum Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga adalah akhlak. Dan pagi hari ini kita akan bahas tentang fikih. Orang yang dilarang untuk melakukan akad-akadan ini ada 6. Pertama, anak kecil. Biasanya masyarakat kita, kalau terutama ibu-ibu, kalau ada keperluan mendadak, kita mau masak, kemudian ada bumbu yang kurang, ada anak kita umur 6 tahun, 7 tahun, belum balik, disuruh deh, tuh, tolong ke warung, beliin sesuatu yang kita perlukan pada saat itu. Nah, anak ini, karena di bawah umur, belum mampu mana ya hal yang benar, mana yang tidak, disuruh oleh kita untuk membeli sesuatu, maka akad jual belinya tidak sah. Paham, Bu? Ketika akad-akadnya tidak sah, ada sesuatu hal yang kurang pas atau kecewa kita. Wah, ini bukan ini deh yang kita beli. Nah, ini maka boleh dipulangkan lagi barangnya. Karena kenapa? Anak kecil itu ya dilarang untuk melakukan akad-akadan. Tapi kalau ibadah sholat, nah ini wajib orang tua memberi tamrinan atau pendidikan sejak dini. Kalau sholat, puasa, nah itu wajib, terutama kaum bapak punya anak umur 7 tahun, maka wajib diberi pendidikan tentang ibadah sholat. Datang bulan Ramadan, wajib anak kita disuruh untuk puasa. Tapi kalau untuk melaksanakan tasarruf kaitannya dengan muamalah antar kita manusia, kalau belum balik, belum diperkenankan untuk melakukan akad-akadan. Bisa dipahami, Bu? Pak? Itu satu. Ini biasanya enak aja ibu-ibu tuh, orang. Dia tolong tuh, beli ini di warung yang dekat. Bener nggak, Bu? Enggak. Udah punya anak kecil berarti. Apalagi kalau akad-akadan yang kaitannya dengan harganya yang agak mahal, ya. Apakah beli apa yang kira-kira harganya fantastis? Nah ini maka akad-akadnya tidak sah. Ketika tidak sah berarti boleh dipulangkan lagi. Ya, makanya itulah dalam Islam itu sangat bijak, ya. Kita ya jangan sembarangan untuk memberi kepercayaan kepada ya orang yang di bawah umur, begitu. Itu pertama. Nomor 2, orang gila. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ketika seseorang akalnya tidak sadar, apakah itu penyakit bawaan atau na'udzubillah apa penyakit, ya, wallahu alam. Nah itu, ya. Ketika orang itu tidak sadar, tidak tahu ini dan itu, majnun alias junun, gila. Orang gila itu tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi apapun. Kenapa? Yang enggak menyadari apa yang dia lakukan. Ya, apakah jual beli, apakah hutang piutang, apakah apa?
yang mereka nggak ada urusannya. Makanya kalau kita tidak pengen sholat, ya udah jadi orang gila. Nah, untuk bilang indalik ya. Makanya menghargai akal kita ini sangat penting. Makanya ya, agama melarang minum minuman keras. Kenapa? Akan menghilangkan akal ya. Dan manusia lebih mulia dari makhluk yang lain karena Allah memberikan sesuatu yang sangat istimewa adalah akal fikiran. Ketika akalnya tidak ada alias junun mazdun, maka tidak berkewajiban apapun. Sholat tidak, puasa tidak, zakat apalagi haji, dan melakukan transaksi yang berkaitan dengan muamalah antar kita itu pun tidak sah, dilarang. Bisa dipahami, Bu? Nah, ini makanya syarat salah satu ya suatu kegiatan ibadah apapun harus akalnya sehat. Ketika akalnya tidak sehat, maka tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Tidak tertaklif, tidak terbebani hukum agama. Nah, ketika ada seseorang kasus, dia sadar awalnya puasa. Ketika siang hari, naudzubillah suatu dia kemudian kena penyakit ayan atau penyakit gila, otomatis batal puasanya. Naudzubillah min dalik. Jangan adalah kita, masya Allah ya, akal itu sangat luar biasa. Kita bisa membedakan mana yang baik dan buruk karena akal pikiran yang sehat. Al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat akan membentuk tubuh kita akan sehat. Makanya Allah itu Islam menyuruh kita sholat. Bukan Allah membebani kita adalah ya dengan sesuatu yang berat. Kalaupun banyak manusia menganggap sholat sangat berat. Betul, Bu? Sholat subuh. Ya, kalau orang yang belum mendapat hidayah enak ngeringkel. Enak ngeringkel. Siapa lagi hujan begini? Sholat duhur itu sudah dari pagi kerja, ketika datang muadzin mengumandangkan azan masih berat melakukan sholat duhur, repot. Sholat asar begitu juga, maghrib, isya, 5 waktu sangat memang Allah menyatakan demikian. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali oleh orang-orang yang khusyuk yang sudah mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sholat kita masih melamun. Betul, Bu, Pak? Allahu Akbar, bikin utang. Itu nomor 2, orang yang dicegah atau tidak boleh melakukan transaksi apapun ada orang gila. Na'udzubillah min dari. Makanya Al-Quran banyak memberi peringatan. Afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir? La ayatil ulil albab. Itu banyak ayat-ayat yang ujungnya adalah menegur kita agar selalu menggunakan akal pikiran yang sehat. Kemudian nomor 3, wasafihul mubadli malih. Orang yang dilarang untuk melakukan transaksi apapun adalah orang yang bodoh yang selalu menghambur-hamburkan harta. Umpama ada keluarga, kemudian meninggal bapaknya, punya anak masih kecil, dan tidak pernah sekolah, nggak tahu mana ya harus yang dilakukan yang menguntungkan dirinya, yang mana yang merugikan, bahkan dia muflis, sampai banyak menghambur-hamburkan harta. Orang yang seperti ini anak yatim di bawah umur, akalnya belum mampu, ya. Kalau upama orang tuanya meninggal harta yang banyak, seharusnya ada mendapatkan warisan, ini jangan langsung diberikan kepada anak tersebut. Kenapa? Nanti hartanya habis tidak terkendali. Kecuali anak yang sudah dewasa yang sudah akalnya matang. Makanya ketika adalah keluarga meninggal dunia bapaknya, anaknya muflis, belum mampu untuk melakukan apapun, nah ini jangan diberikan, karena nanti akan menghambur-hamburan hartanya. Kita kekang dulu ya,
kita sampai punya kepercayaan kepada anak tersebut, sampai matang otaknya, akal pikirannya, biar bisa mampu melaksanakan apapun yang dia ya mampu melakukannya. Begitu. Ini nomor 3. Kemudian nomor 4, al-muflisul ladzi taqaddud duyun. Orang yang banyak hutangnya. Pak, Bu, banyak hutangnya enggak? Apa ya? Alhamdulillah. Pendapatan cukup, ya, ada tambahan ini dan itu. Kadang-kadang ibu-ibu kerudung belum lunas, ambil lagi. Sama bapak-bapak yang ngerokok. Orang yang muflis, yang selalu menghamburkan hartanya, tidak perhitungan. Nah, ini kalau banyak hutangnya, bebannya berat. Nah, ini kalau upama ya, kalau tadi mah ya orang bodoh. Orang yang bodoh itu berarti tidak terpelajar. Kalau ini dia terpelajar, tapi sayang dia kebiasaannya itu pergaulannya apa? Terlalu bebas, sehingga banyak menghamburkan harta. Kemudian dia punya, ya Allah, tanggungan di sini numpuk hutang, di sini numpuk hutang. Orang yang banyak hutangnya maka tidak boleh melakukan transaksi apa, kalaupun dia memiliki harta. Kenapa? Dia punya tanggungan orang lain. Kalau belum dibayar, nah ini orang ini ya belum disahkan untuk mentasarufkan hartanya. Makanya orang yang banyak hutang itu ketika bepergian jauh harus izin kepada orang yang memberi hutang. Jangan ini merasa banyak hutang karena sering ditagih, ini enggak, haram hukumnya. Haram hukumnya. Bu, enggak membebani suami ya? Insya Allah lah kita cukupkan rizki kita yang kita dapat dari Allah Subhanahu, sedikit kurang, banyak kurang, ya kebiasaan manusia begitu nafsu. Tapi kita sadari banyak sedikit rizki dari Allah. Berlakulah qanaah. Apa qanaah? Nerima adanya, syukur kepada Allah Subhanahu. Jangan dikasih apa ada sedikit, banyak pun kurang. Wah, hutang ke sana ke sini. Ini naudzubillah min dalik, tidak ya. Enggak lah. Kita minta ibu-ibu soleha, bapak-bapaknya soleh, rajin ibadah. Ya, hidup ini dijalani dengan enjoy aja, Bu, Pak. Enjoy, santai. Yang penting peran kita ibadah. Kerja nggak kerja ibadah. Bu, Pak. Penghasilan tidak ada penghasilan ibadah. Nah, iya. Buat apa harta banyak? Bu, Pak, benar nggak? Buat apa? Anak kita perlu pendidikan, ya, perlu memerlukan biaya besar. Kalaupun begitu, kita jalani dengan baik, dengan banyak bersyukur. Kalaupun ada hutang tidak seberapa, tidak memberatkan ya keluarganya, dan ketika dapat rezeki, kita bayar, jangan sampai kita meninggalkan hutang. Orang yang banyak ibadah, apapun ibadah yang dilakukan, tapi punya tanggungan dengan anak Adam atau keluarga atau siapapun tetangga, ini tersendat, orang itu akan masuk surga. Na'udzubillah min dalik. Enggak ya, insya Allah. Nabi Muhammad berani mengatakan baiti jannati, rumahku kalau dilihat keluarganya, rumahnya sederhana.
nggak punya Fortuner, nggak punya. Kalau orang sekarang minimal rumah, insya Allah cukup, kalaupun sederhana, insya Allah. Tapi kadang-kala nafsu dan syahwat ini tidak terkendali. Padahal ya kita lakukan hidup dengan enjoy, banyak bersyukur ya, jangan kita mengumbar hutang piutang, apalagi yang berkaitan dengan riba. Na'udzubillah min dalik. Kemudian nomor 5 adalah wal marid fi ma zada ala thulus. Orang yang sakit keras. Nah, kemudian orang ini mendekati kematian, maka tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi melebihi dari sepertiga harta. Bisa dipahami, Pak? Umpama nih, si A sakit keras, kayaknya tidak ada harapan sembuh. Ya. Punya harta umpama 1 M. Siapa yang punya? Umpama, kalau kita kan membayang-bayangkan ya. Kalau nggak punya. Nah ini tidak, ketika sakit itu dia tidak boleh ya melakukan mentasarufkan hartanya melebihi dari sepertiga hartanya. Ya berarti kan berapa itu sepertiga harta itu kalau 1 M? Ya separuhnya lah, separuhnya. Nah tapi kalau upama kalau sepertiganya itu adalah 3,3, nah itu, nah ini boleh. Ya. Tapi kalau melebihi dari itu nggak boleh. Ya. Karena nanti ketika meninggal dunia, ya upama sebelum meninggal berpesan, wahai anak-anakku semuanya, ini ayah sudah tidak ada harapan untuk ya hidup. Kita berpesan wasiat, ini harta sepertiganya untuk masjid, yang 2/3 ya silakan bagi rata dengan ahli waris. Nah itu boleh nggak? Boleh sepertiganya itu. Tapi kalau melebihi dari sepertiga tidak boleh. Kenapa? Dia milik ahli waris. Ya, apakah anak yang laki-laki atau yang perempuan? Nah nanti dibagi, ada pembagian di sana. Ada yang dapat separuh harta, ada yang 1/6 harta, ada yang 1/8 harta, ada yang 1/4 harta. Itu ahli waris nanti ada babnya nanti insya Allah. Itu jadi orang sakit keras, ya. Nah itu tidak boleh mentasrufkan hartanya melebihi dari sepertiga hartanya. Kemudian terakhir, wal abdul ladzi lam yuqdan lahu fi tijarah. Seorang hamba, budak kalau dulu itu adalah ya. Orang yang sudah dibeli oleh tuannya. Nah ini apapun yang dia lakukan harus sesuai izin dengan dari tuannya. Nah maka ketika dia mentasarufkan sesuatu akad-akadan, kalau tanpa ada izin dari tuan itu tidak diperkenankan. Begitu. Nah cuman sekarang nggak ada ya, Bu ya, Pak ya. Sekarang nggak ada abdun itu, rikun itu, karena sudah melanggar hak asasi manusia. Tidak ada kebebasan, terkekang itu. Makanya Islam itu kalau dulu-dulu iya di awal-awalnya. Nah kalau sekarang itu tidak ada lagi lah. Nah, itulah orang-orang yang ya dilarang atau dicegah untuk melakukan tasarruf atau transaksi dalam kaitannya dengan muamalah antar kita. Itu ada 6 orang. Wa tasarrufus sabi wal majnun wasafi ghairu sahih. Tasarrufnya anak kecil, orang bodoh yang menghamburkan harta, dan orang gila itu tasarrufnya tidak sah. Nah tadi yang sudah sampaikan, kalau anak kecil kita suruh untuk membeli sesuatu, nah itu pada dasarnya akadnya batil, tidak sah. Ketika batil berarti ketika ada ya kecewaan boleh dipulangkan lagi. Begitu juga orang yang majnun, sama itu tidak sah. Orang yang menghamburkan harta itu tidak sah untuk melakukan transaksi. Wa tasarruful muflis yasihu fi dhimmatihi.
Sedangkan tasarrufnya orang muflis sah ketika berupa tanggungan. Nah, artinya kalau orang yang banyak utang, nah ini ketika melakukan transaksi sah-sah saja, cuman nah ini sesuai dengan tanggungannya. Kalau dia punya utang setengah M, uangnya ada 1 M, maka yang setengah M ini adalah harus dibayarkan, dan yang setengah M ini ya boleh dia lakukan untuk ya beli apa keperluan dia. Kalau orang muflis, karena akalnya masih ada kan, sehingga masih bisa diperkenankan untuk telat. Tapi kalau di melebihi dari tanggungan hutang, ini tidak boleh. Wa tasarruful marid fi mazad ala sulus mauqufun ala izajadil warasat min ba'dihi. Tasarrufnya orang sakit pada harta yang melebihi sepertiga hartanya tergantung persetujuan ahli waris setelah meninggal orang yang sakit. Kalau orang yang sakit keras, ya itu boleh enggak mentasarufkan? Ya boleh, asalkan jangan melebihi dari sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga harus ada persetujuan dari ahli warisnya. Kalau tidak ada ya persetujuan dari ahli waris, ini tidak diperkenankan. Wa tasarruf abdi yakun fi dhimmati yutabaq bihi ba'da itqi. Tasarrufnya seorang budak yang tidak mendapatkan izin dari majikannya menjadi tanggungannya sehingga ditagih ketika dia sudah merdeka. Artinya begini, seorang hamba yang ada ya kekuasaannya pada tuan, ketika mentasarufkan sesuatu milik tuannya, maka dia punya utang itu sebenarnya. Kenapa dia tidak berhak melakukan tasarruf itu? Ini tanpa izin melakukan menjual motor punya tuannya, itu tidak sah. Kalau sudah kagak dijual, maka dia punya utang pada tuannya. Nanti ketika bebas wajib membayar. Begitu. Bisa dipahami, Pak? Bu? Itu mengenai hal-hal yang kaitannya adalah mentasarufkan ya atau transaksi yang biasa kita lakukan, ya. Ada orang-orang yang tidak boleh atau diperkenankan untuk mentasarufkan sesuatu. Bisa lanjut? Apa pertanyaan dulu? Ya, silakan. Ya. Ya, nah itu orang itu bisa kemudian lokasi dalam keluarganya tidak tersudut, cuma orang ini bukan misalnya belakang, itu gimana? Ya. Awalnya kan sehat. Ya. Nah, berarti yang dihitung pada saat akan sehatnya itu. Yang tidak sah itu pada saat gilanya. Kalau dia sedang gila melakukan transaksi, maka batal. Tapi kalau tadinya sadar, kita tahu sudah dia itu hutang, kemudian setengah tahun atau setengah bulan dia kena penyakit gila. Nah, kemudian lama-lama dia sembuh. Dia tidak ingat. Wah, tapi ada catatannya bagi orang yang memberi hutang, wajib membayar karena sudah apa? Sudah sembuh. Iya. Jadi, nah, pada saat gilanya tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib haji. Nah, sebelum gila dia kaya raya, ya kan? Maka seharusnya wajib haji. Atau datang bulan Ramadan harus puas. Nah, datang waktu sholat wajib sholat. Nah, kalau orang sekarang memang begitu ya, untuk apa kejelasan ya, biar tidak ragu ya, apa ya ini penyakit apa hanya pura-pura aja, gila-gilaan, biar tidak tadi hutang. Iya, itu namanya pura.
Lah, perlu memang Pak, harus perlu ya, ya. Tapi kalau sudah kita faktanya di lapangan itu adalah ya dia ya naudzubillah melakukan yang tidak sadar dan gila, itu kita sudah yakin lah kalau masyarakat setempat ini sudah tahu. Tapi untuk meyakinkan ya perlu juga lah. Ya, ya. Oke, boleh. Ya, kalau orang banyak utangnya, kemudian punya ahli waris, meninggal, itu belum boleh dibagikan kepada ahli waris sebelum membayar hutang semua. Kalau kurang, wajib menobok keluarganya. Jangan dibalik. Di kita kan dibalik. Buat apa ngurusin orang tua mata orang dia? Sama itu. Berarti tidak apa? Tidak punya tanggung jawab, tidak kasih. Dia yang ngurus sejak kecil siapa? Sampai S1 sampai sekolah tinggi-tinggi. Ketika adalah punya hutang, waduh lah masih bodoh lah. Wah ini anak yang kurang ajar ini. Nah itu bilangnya enggak lah, insya Allah enggak ada kita ya insya Allah. Lah iya, saya kan begitu. Iya. Ya Pak, itu keluarganya wajib menomok yang sedang itu. Karena kita manusia, anak Adam, ketika meninggal tergadaikan dengan urusan hutangnya. Sampai-sampai Pak, ketika Rasul masih hidup, ada orang yang meninggal. Rasul umpama melihat ada orang meninggal, tanya dulu, ini orangnya punya hutang nggak? Kalau punya hutang, nggak jadi nyolatin itu. Itu Rasul. Kalau kita menggala, janganlah. Resep banget sih. Kalau kita orang biasa, mudah-mudahan aja lah. Kalaupun dia banyak hutang, nanti punya apa keluarganya punya tanggung jawab, nanti sedikit-sedikit nah kita bayar lah itulah. Apa? Anak-anak yang nggak mau. Oh, ya ditunggu lah. Ditunggu anak-anak siapa yang kira-kira nanti mampu untuk membayar. Kalau dia seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, nah ini bagaimana membebaskan orang tua dari kekangan hutang itu. Karena naudzubillah min, di sananya sangat berat. Itu. Sangat berat. Rasul Sayyidina Ali siapa Rasul itu pernah begitu meninggal punya hutang kepada orang Yahudi. Kenapa? Ininya apa? Senjatanya digadaikan. Suruh membayar, jadi bayar dulu. Itu. Apalagi kita meminta. Ada lagi? Ya. Kalau kita punya hutang, ketika kita mau jalan-jalan, kita izin. Ya. Nah, itu gimana? Kalau memang izin yang punya hutang, kalau hutang nanti kita Nah ini kasus-kasus yang populer sekarang ini sampai haji dapat hutang. Wah ini kita jangan memaksakan orang yang sudah yang wajib haji, orang yang sudah mampu segalanya. Buat apa kita beli haji hutang? Maaf ini Pak, bukan keras, hukum. Udah orang miskin, jangan memaksakan kita dapat haji. Cukup sholat subuh, ikut kajian seperti ini sampai waktu Isra, pahala haji udah cukup. Begitu. Ya makanya repot. Tidak, orang yang punya hutang itu harus ya apapun yang kita lakukan harus minta izin kepada orang yang memberi hutang. Kenapa? Kalau ada sesuatu nanti siapa yang bertanggung jawab? Begitu. Iya. Ya, silakan.
Kita menjawab orang tuanya, Inilah salahnya kita. Awalnya menyuruh anak kita untuk jajan. Kalau ada hal-hal yang negatif, tidak punya tanggung jawab. Jangan begitulah. Makanya pendidikan harus benar gitu. Gitu ya. Kecuali nanti ya kalau pihak warungnya bikin-bikin nota yang bodong. Ya. Kalau anak ini sudah dididik dengan kejujuran, gak pernah jajan, ternyata punya utang, itu mungkin bisa ya kita ada hal-hal yang tidak benar. Tapi ya, anak itu sering disuruh, masih ada ibu-ibu silakan. Bu, malu. Bisa lanjut? Ya, masih ada waktu ya. Masih ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini fasal. Wa yasihhu sulhu ma'al iqrar fil amwal wa ma'afdo ilaiha. Sah akad suluh damai ketika disertai dengan pengakuan pada harta dan sesuatu yang menyampaikan pada harta. Fasa yang selanjutnya tentang adalah perdamaian. Ini dalam hal kehidupan kita biasanya ada ya hal-hal yang berkaitannya seperti kita keluarga atau tetangga kita ya punya tanggungan, dan tanggungan ini bisa dipertanggungjawabkan, ada catatannya, kemudian ada kecekcokan di situ, ada kesalahpahaman atau apa ya, yang satu mengaku ya kamu punya hutang, sementara ini tidak. Nah, kalau ada fakta, ada data, hari, tanggal, jamnya itu ada catatannya, itu harus diselesaikan. Atau dalam hal hak milik, upama ini si rumah ini kan upama orang tuanya sudah meninggal, anaknya 3 ini, yang satu belum dapat warisan, yang 2 sudah. Nah, ini harus bagaimana ya mencari solusi agar anak ini yang belum dapat warisan akan mendapat bagian warisannya ya. Itu boleh saja ya. Atau kita contoh yang lain kaitannya dengan berdamaian sesuatu, akad ya. Nah, ini umpama ada tanah ya, si ini ya mungkin antara 2 syirkah, namanya apa 2 syirkah tuh, berkoncok ya, ini memiliki, ini memiliki. Kemudian ada suatu kasus kejadian peristiwa kesalahpahaman. Ini bagaimana ya, itu harus kita bagaimana cara mendamaikan. Itu silahkan ya, apakah kita dibayar atau bagaimana, silakan sah-sah saja. Di sana yang penting ada fakta dan data dan pengakuan yang benar. Kecuali bodoh, hanya bikin-bikinan, itu jangan dipercaya. Wa nau'an ibratun wa mu'amadun. Masalah suluh ini terbagi 2, ada ibro, pembebasan, mu'awadatun, ada penggantian. Fal ibro iqtisaruhu min haqqihi ala ba'di wa la yaju ta'alluqu ala syartin. Suluh ibro ialah orang yang mengaku mempunyai barang, hanya menuntut sebagian dari haknya. Nah, upama ada 2 orang berkoncok syirkah, atau berarti sampai itu operasi ya, modal berdua, gotong royong. Nah, ini ya, motor belinya 5 juta, si A memberi modal 2 juta, si B memberi modal 3 juta, gotong royong kan? Nah, ini ketika si A ini membutuhkan dana 2 juta, bagaimana solusinya?
Maka kalau si B ini mau memiliki motor, maka dan ini pengen membebaskan pengen diambil, maka harus menorogi, ya. Atau udahlah, bebaslah, saya berikan hadiah untuk kamu. Nah, silahkan aja. Kalau mau dibayar 2 juta, nah itu silahkan. Ada ibro, ada muawadoh. Kalau ibro itu bebas jadi ridho, ridho sayyidul ahkam. Udahlah, kita ada berteman sudah lama, ya hal segini ridho, ikhlas. Boleh saja. Itu lebih baik itu. Kalau ya saya ada perlu nih, ada tanggungan atau keperluan mendadak, kita ambil aja lah modal kita. Nah, silakan kita torogin, kita beri uang sesuai dengan miliknya, begitu. Bisa dipahami, Bu? Ya, itu. Wal muawadatu udulu an haqihi ila ghairi wa yajri alaihi hukmul baik. Sedangkan sulh muawadah adalah orang yang mampu mempunyai barang, memindah haknya pada hak yang lain sehingga berlaku hukum-hukum jual beli di dalamnya. Upama begini, kita punya hutang nih sama A 1 juta. Tuh. Kemudian ibu begitu. Jangan nunjuk orang, Bu. Kemudian kita tidak kebayar, tapi kata kita, saya punya uang di si B. Jadi diputer-puter. Si A suruh nagih si B ke C. Nah, ini bagaimana? Kalau sesuai dengan tanggungannya silakan saja. Ya, Pak, saya pembayarnya nggak punya nih, tapi saya punya uang di si C tuh. Tolong ya tagih aja si C. Atas izin saya gitu. Nah, silakan aja ya. Yang penting di sana aja ada permain dan ada permainan gurur di sana ya. Itu kita bersifat aman. Makanya dalam hal apapun kita Islam itu adalah harus memiliki sifat amanah dan sidik, amanah, kejujuran dan kepercayaan ya. Kalau tidak ada itu, ini nanti akan jadi hal-hal yang permasalahan yang negatif. Nah, makanya Islam itu bagaimana membawa ya umat manusia agar semua terselamatkan baik di dunia dan di akhir. Ya, di dunia adalah kita terjemah kedamaian dan keadilan. Ya, kemudian di akhirat selamat dari sengsara karena di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ada pertanyaan 2 masalah ini? Silakan. Ya. Waduh, ini. Iya, sekarang Bu, pengajian rame kan ada arisan. Betul. Betul, Bu. Enggak lah di sini, enggak lah. Nah, ini di dalam Al-Qur'an, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan. Minuman keras, perjudian, terus apa tuh? Undian. Itu adalah hal yang kotor, perbuatan dari setan. Nah, ini arisan kalau jujur, nah demi persaudaraan, memang mempererat ada silaturahmi antar kita keluarga. Nah, jangan dikoclok. Jangan. Kalau dikoclok sama dengan judi. Terus bagaimana harusnya? Udahlah, kan kita kan persaudaraan. Silaturahmi harus udah lapang ridho sesuai dengan keperluan. Wah, nih saya perlu bayar SPP anak semester. Tolong saya minta nomor 6. Namanya persaudaraan, saling menolong, itu boleh. Iya.
Nah, pokoknya begini dasar semua hukum fikihnya. Ar-ridho sayyidul ahkam. Itu, ar-ridho sayyidul. Kalau ada persetujuan, Bu, semuanya anggota, kalau nanti ada acara, Pak, begitu kita ya kumpul-kumpul, kan perlu kita biar ada makanan, minuman segala macam, ya kita potong sekian persennya. Setuju enggak? Kalau semuanya setuju, dari mulut sampai ke hati jangan ngeganjal. Di hadapan iya ridho, di luar ngomel. Kalau nggak ikhlas jangan. Itu nantinya subhat nantinya. Ini susah banget hukum, bukan susah. Islam itu membawa solusi yang terbaik, jangan ada masalah antara kita. Begitu. Nah, apalagi ya anggota 10 anggota, bayarnya 11. Dia tidak keliling. Kita hanya kumpul-kumpul, riba. Maaf ini, Bu. Ini mau hukum namanya. Bagaimana, Bu? Yang oh ya, yang benar kan ini seharusnya judulnya adalah persaudaraan. Judulnya apa ini, Bu? Judulnya tabungan persaudaraan atau itu, Pak. Jadi kalau judulnya persaudaraan udah harus ridho kuncinya ridho ya siapa yang perlu pada saat itu yo kita silakan namanya ta'awanu alal birri wat taqwa, saling membantu kepada kebenaran, kemaslahatan keluarga. Nah, kalau nanti dikocrok tuh ya, diundi, memang adil kan? Cuman istilahnya khawatir terjebak kepada apa? Masuk ke undian judi. Kan gitu. Maka solusinya kita kuncinya ridho. Ya kita keluarga agar adalah saling satu sama lain bertemu, mengadakan arisan, makanya jangan gede-gede lah. Ini 1 juta namanya penghasilan itu mah. Ya. Apa? Aduh, mana udah, solusi yang terbaik, kumpulkan uang sendiri, udah ada, berangkat. Terserah. Hukuman begitu, hukuman. Bukan. Itu mak harus. Ya. Orang yang ini tidak yang almarhumnya, yang punya hutang, yang punya hutang. Jelas, Pak, kalau si A meninggal punya urusan tanggungan, anak-anaknya tidak tanggung jawab. Waduh, Masya Allah, itu berat itu di akhiratnya. Wah, sangat berat dosanya. Oh, yang punya uang ya? Ya.
Ya, kita kalau lari kepada akhlak, kalau akhlak ya, akhlak itu adalah kan harus didahulukan. Ya, seberat apapun kita yang kita punya ada dalam tanggungan orang lain. Ya, kalau kita kasih biar dia bebas dari hal-hal nanti yang berakibat fatal di akhirat. Nah, itu memang dalam Al-Quran itu, ya kalau orang ini keluarganya tidak mampu sama sekali, tidak tidak ada yang mampu untuk membayar, maka berilah kelapangan kita, ya, ya udah, ya kita bicara dengan baik-baik, kita bebaskan, bebas. Tapi ada enggak? Ya ada, jadi masuk itu kalau dia nggak mau membedakan apakah beliau dosa. Enggak lah. Yang dosa itu kan yang punya hutang dan keluarganya yang punya ahli warisnya. Hah? Enggak kena hak, dia punya hak. Nah itu, kalau keluarganya mampu untuk membayar, wajib membayarnya. Kalau belum ya kita ya tunggu sampai ada keluarga yang mampu. Perlu diingatkan begitu. Ini resiko yang sangat berat memang ya, Pak ya. Tapi kita dalam hidup ini mencari kemaslahatan, mencari adalah pendamaian dunia akhirat. Islam memberi solusi. Kalaupun berat, orang Islam kan adalah ketundukan. Islam itu tunduk, betul. Nah kalau kita tunduk dengan hukum agama, sebenarnya apapun kita lakukan. Ya, kecuali kita tidak berpikir ya orang-orang non muslim tidak percaya dengan akhir. Udah naudzubillah min, mereka maunya aja. Kalau orang Islam itu punya kesadaran. Makanya hidup ini kita lakukan dengan kesederhanaan dan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Iya. Wajib. Nah, wajib ya orang yang ini apa ya, yang merasa punya hak datang memberi informasi, ini bapak kamu ini catatannya nih. Yang penting ada datanya aja. Dan sekeluarga wajib memenuhi tanggungan itu. Dan kalau kita untuk membayar dan semampu, dalam Islam itu la ikraha fiddin, tidak boleh dipaksa-paksa, semampunya. Kalau sudah mampu secepatnya biar untuk meringankan, nah ya bapaknya dari hal-hal yang negatif di akhirat begitu. Ya. Kalau seorang ayah juga, apakah dalam kata waris itu ada si ayah itu masuk kemudian? Jangan salah satunya untuk awal dari anak-anak. Iya. Harta waris tidak boleh dibagikan sebelum membayar tanggungan mayit punya hutang. Ya, kalau sudah tidak ada tanggungan, kita tanya ke tetangga ini, nah ternyata tidak ada, alhamdulillah, ya silakan bagi secara sesuai aturan faraid agama begitu. Begitu. Ya. Ya, boleh. Nah, kalau ada kasus ya, kita punya hutang, ternyata mau kita bayar, orangnya nggak ada. Nah, nggak adanya apa sudah meninggal atau di mana? Kita cari ahli warisnya, nggak ada. Tunggu nanti sampai dia datang. Khawatir kalau umpama kita bayar kepada ya umpama ya fakir miskin ya atau ini, khawatir nanti datang lagi. Ya ini bagaimana ya. Nah itu ada ulama-ulama yang memberi penjelasan, kalau memang sudah meninggal ternyata tidak ada ahli warisnya, kita punya kita punya tanggungan, mudah-mudahan ini uangnya ini ya bermanfaat, apakah orang jompo, orang miskin ya, itu nanti membayarnya dengan atas nama dia. Ya, ini saya punya hutang ya, kita dibayar karena orang yang sudah nggak ada, maka kalau berpahala ini untuk dia bukan buat saya. Ya diniatin. Begitu. Diniatin untuk ya yang punya yang banyak uang itu. Ya itu.
Itu ulama memberi solusi seperti itu. Ya, ya. Nah, boleh aja, boleh. Ya, masuk ke Baitul Mal. Ya, yang penting maslahat untuk kebersamaan umat Islam. Sedangkan nah makanya tadi itu jangan cepet-cepet dulu ada pengakuan hilang nggak ada padahal masih ada, makanya tunggu dulu sampai jelas. Hah? Nah, ya, makanya disitulah, makanya apapun transaksi harus ada saksi. Nah itu minimal 2 saksi untuk pertanggungjawaban nanti ketika ada apa-apa. Begitu Islam itu sangat adil. Ya, makanya kalau kita mau transaksi hal-hal yang sepele memang masalah. Kalau umpama harga 5.000, 10.000, Pak. Kalau yang sudah jutaan, ini harus ada saksi minimal 2 laki-laki yang nanti bisa menyaksikan bahwa kita melakukan transaksi ini dan itu. Begitu. Ya. Ada dari aku bilang saya kan baik-baik tapi dia dari anak saya ini kebiasaan orang nggak ada syukurnya. Aduh, Masya Allah. Iya, waduh, bahkan ya Allah ada di medsos itu gara-gara hutang nggak seberapa ini bunuh sekeluarga. Astaga, aduh. Inilah orang yang sudah Pak tidak punya malu. Nah, udzubillah min. Ya udahlah. Jangan begitu. Kenceng banget sih. Aduh. Astagfirullah. Iya begitu kadang kebiasaan orang itu. Ketika punya keperluan, wah nangis-nangis itu datang. Begitu janjinya 1 bulan, sampai 2 tahun. Ya itu rupiah, itu maklum ya, ada namanya manus. Makanya orang itu jangan sampai tidak ngaji. Jangan sampai tidak mengkaji ilmu. Sedikit banyak kalau upama ini adalah batu keras, ketika kena hujan mudah-mudahan lunak begitu. Betul nggak Bu? Iya. Kalau nggak pernah mendengar kajian, tidak tahu ini dan itu, nah hanya seenaknya hidup. Itulah Islam itu sangat ya adil, sangat bijak bagaimana mengatur kehidupan manusia agar di dunia tentram, damai, selamat di dunia, di akhirat kita selamat dari sanksi di akhirat. Ya. Ya udah. Cukup ya. Ya, mudah-mudahan sedikit banyak yang saya sampaikan bermanfaat dan bukannya saya mengajarin, namun ini adalah sama-sama kita diskusi dengan baik. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kepada kita dan apapun yang kita lakukan, apakah kita punya tanggungan, mudah-mudahan Allah memberi rezeki dan kita cepat membayarnya. Kalau sudah tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala sadatina ashabi sayyidina rasuli ajmain. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya mujib asraqal hamd ya mamud hamdan yuafil mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan ya fatwa taqdir min jamil hajat wa tutabiha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin sahibil busra sholatan tubas bi ahlana wa auladana wa jami'a ma syakhna wa mu'allimina wa talabatana wa taribatina min yawmil hari yawmil akhirah. Allahumma kama khasastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim aslibi minna jami'a ma fasada wa tahhir biha minna jami'a ma darba ma batan. Allahumma shrah bil qur'ani sudurana wa yassir bi umurana wa adhim bi ujurana wa hassin bi akhlaqana wa wasi' bi
arzaqana wa nawwir bi kuburana. Allahumma ighfir li ma rabbayani shaghira wa li sahibil huquqil wajibati alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa imanan shadiqan wa rizqan thayyiban wasi'an halalan mubarakan wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa win alaina fi sakaratil maut wan najata min lafa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innal Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala hati gelap meragu, ku sebut namamu ya Rabbi. Cahaya hadir menerangi dengan sholawat pada Nabi. Shollu ala Muhammad, penyejuk hati yang resah. Syafaatnya kita harapkan, ya Rasul kami rindukan. Dunia penuh ujian berat, langkah rapuh tanpa arah. Namun tenang jiwa terasa saat bersolawat padanya. Ya Allah, limpahkan rahmat pada Nabi kekasihmu. Bersama umat kami berdoa memohon syafaatnya. Shollu ala Muhammad, penyejuk hati yang resah. Syafaatnya kita harapkan, ya Rasul kami rindukan. Ya Allah, limpahkan rahmat pada Nabi kekasihmu. Bersama umat kami berdoa memohon syafaatnya. Ya Allah, limpahkan rahmat pada Nabi kekasihmu.